pada suatu malam, ketika saya berada di dalam rumah, terdengar teriakan-teriakan dari luar. Kemudian saya keluar dan saya lihat ternyata ada sebuah rumah yang sedang terbakar dan apinya sangat besar. Ketika itu saya berjumpa dengan seorang teman saya. Dia yang mempunyai rumah itu. Dia, suaminya dengan anak-anaknya. Semua wajahnya kelihatan tegang, begitu ketakutan, khawatir, cemas, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Karena seluruh hartanya habis, kecuali baju yang ada di tubuhnya. Kemudian kami dari lingkungan bersama-sama mencarikan tempat untuk dapat mereka tinggal beberapa hari. Saudara-saudara terkasih, malam itu saya mencoba untuk menghibur mereka. Saya bilang, jangan takut, jangan khawatir. Serahkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong kalian. Tuhan sangat mengasihi kalian. Berulang-ulang saya katakan itu untuk menghibur mereka. Dan puji Tuhan, saudara terkasih, kira-kira 2 tahun kemudian, sekarang mereka telah dapat mengontrak sebuah rumah yang lebih bagus. Dan usaha mereka sudah mulai berjalan lancar lagi. Saya percaya semua itu karena pertolongan Tuhan. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada mereka. Tema kita hari ini ialah percaya akan kuasa Yesus. Diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 7 sampai 9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, di mana Yesus dan murid-muridnya berada, di situ orang banyak berkumpul, berbondong-bondong. Mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus dan ingin melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Dan mereka ingin disembuhkan dari sakit penyakitnya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia bertanya kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti agar mereka dapat makan? Jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Kemudian Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya semua itu? Saudara terkasih, lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti itu. Kemudian Yesus memberikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagikan kepada semua orang itu, sehingga mereka makan sampai kenyang. Saudara-saudara terkasih, dari hal yang kecil, yang hanya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menggandakannya. Yesus membuat suatu mujizat sehingga semua orang, kira-kira 5.000 orang laki-laki, semua dapat makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Saudara-saudara terkasih, kadang kita seperti Filipus dan Andreas. Ketika kita menghadapi satu masalah, baik ringan maupun masalah itu yang berat, kita merasa takut, khawatir, cemas, seolah-olah sudah tidak ada pengharapan apa-apa lagi. Saudara-saudara terkasih, melalui peristiwa ini, Yesus ingin membimbing kita supaya dapat melihat kasih dan kuasa-Nya yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, apapun juga saat ini masalah, persoalan yang sedang saudara hadapi, percayalah, Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi saudara semua. Yesus mau memberikan pertolongan. Yesus mau memberikan yang terbaik buat kita semua.
Dia akan melakukan kuasa-Nya yang besar untuk menolong kita keluar dari segala masalah dan persoalan kita, bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini, di mana Engkau mengingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa dan akan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ya Tuhan, saat ini kami dengan rendah hati mau datang kepadamu dengan segala penderitaan kami, dengan segala kesusahan, dengan segala beban-beban kami. Kami yakin dan percaya akan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang besar. Kami percaya Engkau akan menolong kami semua yang sedang dalam kesulitan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.